Bayangin, dua negara besar perang gara-gara seekor babi. Ya, babi. Bukan emas, bukan minyak, bukan perebutan tahta, tapi karena seekor babi. Inilah dia, perang babi atau War Pigs, salah satu konflik paling absurd dalam sejarah dunia. Halo Scroller, gimana kabarnya? Semoga sehat, bahagia, dan kebunnya aman dari babi tetangga. Ketemu lagi sama saya, si tukang googling, yang siap ngebahas kisah paling absurd tapi nyata dari sejarah dunia. Kisah berawal di pertengahan abad ke-19. Waktu itu, Amerika Serikat yang baru beberapa dekade merdeka dari Inggris sedang giat-giatnya melebarkan sayap ke arah barat. Mereka baru selesai mendapatkan wilayah baru yang luas dari hasil perang Meksiko-Amerika. Meksiko yang saat itu kalah, mereka menyerahkan sekitar setengah dari wilayahnya, termasuk California, New Mexico, Arizona, dan beberapa bagian dari Colorado, Nevada, dan Utah ke Amerika Serikat. Setelah melihat wilayah barat yang dianggap cukup strategis, Amerika juga mulai ngincer kawasan pulau-pulau di Pasifik. Di sisi lain, Inggris Raya yang saat itu masih menjadi kerajaan superpower yang menguasai banyak koloni, termasuk Kanada, masih sibuk ngurusin soal batas wilayah dengan Amerika Serikat, khususnya di wilayah Oregon. Wilayah Oregon saat itu meliputi wilayah yang sekarang menjadi negara bagian Oregon, Washington, Idaho, serta sebagian dari Montana dan British Columbia yang masuk Kanada. Sejak awal 1800-an, wilayah Oregon menjadi subjek sengketa perbatasan yang berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Inggris Raya. Kedua negara memiliki klaim yang kuat atas wilayah tersebut yang didasarkan pada berbagai faktor seperti eksplorasi, perdagangan, dan pemukiman. Sebelumnya, kedua negara sudah sepakat untuk berbagi wilayah Oregon secara bersama-sama melalui perjanjian tahun 1818 dengan konsep joint occupation. Namun, setelah beberapa tahun pada 1830 hingga 1840-an, warga Amerika mulai banyak yang bermigrasi ke Oregon. Karena masifnya pergerakan migrasi, membuat tekanan publik Amerika meningkat untuk mengklaim wilayah itu sepenuhnya sebagai bagian dari Amerika Serikat. Seruan nasionalis Amerika untuk menguasai seluruh wilayah Oregon bahkan terus menguat dan memunculkan sebuah slogan 54-40 or fight. Lah, apa hubungannya dengan angka-angka itu? Jadi gini, 54-40 or fight adalah slogan yang menyerukan agar Amerika Serikat mengklaim seluruh wilayah Oregon hingga garis lintang 54 derajat 40 menit utara, atau bersedia berperang dengan Inggris untuk wilayah tersebut. Ya, tentu saja, hal tersebut ditentang keras oleh Inggris Raya. Selain itu, Presiden Amerika yang saat itu dipimpin oleh James K. Polk lebih memilih kompromi diplomatik dengan Inggris, bukan perang seperti yang diinginkan pihak nasionalis. Bukan karena takut, Amerika enggan membuka dua front konflik karena juga sedang mengalami ketegangan dengan Meksiko saat itu. Di sisi lain, Inggris juga sedang fokus ngurusin koloni-koloninya di Asia. Melalui diplomasi yang intensif, kedua negara akhirnya berhasil mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan yang dikenal sebagai Perjanjian Oregon atau Treaty of Oregon tahun 1846. Sesuai perjanjian, wilayah Oregon akhirnya dibagi di sepanjang garis paralel ke-49, di mana Amerika mendapatkan wilayah di bagian selatan garis 49 derajat, sedangkan Inggris di bagian utaranya. Intinya, batas negara dibikin di garis lintang ke-49, gampangnya kayak garis lurus dari barat ke timur. Akan tetapi, ada sesuatu yang tidak beres di ujung garis lurus tersebut. Beralih ke sisi lain, di sebuah pulau yang bernama Pulau San Juan, yang berada di sebuah teluk besar atau yang lebih dikenal dengan Puget Sound, hidup seorang petani bernama Lyman Cutler. Lyman Cutler adalah seorang pemukim asal Amerika Serikat yang mencari kehidupan baru di barat sebagai petani kentang. Dia datang ke Pulau San Juan sekitar tahun 50-an dan membuka lahan pertanian kecil untuk hidup tenang. Lyman Cutler yang juga seorang mantan prajurit, menjalani hari-hari sama seperti petani biasanya. Setiap pagi, Lyman bangun sebelum matahari muncul, dan lanjut pergi ke kebunnya yang saat itu sedang ditanami kentang. Ia merawat ladang kentangnya yang luas, yang telah dipagari untuk melindungi kebunnya dari hama seperti babi dan terkadang manusia. Masalahnya, Lyman sudah sering kedatangan babi yang tidak diundang datang merusak dan memakan hasil kebunnya. Penduduk Pulau San Juan saat itu tidak begitu ramai, namun juga tidak terlang sepi. Lyman saat itu memiliki tetangga seorang peternak Inggris bernama Charles Griffin yang kerja di bawah perusahaan bernama Hudson's Bay Company. Ini adalah perusahaan dagang Inggris yang punya banyak kekuasaan dan aset termasuk Pulau San Juan. Lyman dan Charles Griffin sudah saling kenal, meskipun hubungan mereka tidak terlalu akrab dan justru agak tegang.
Griffin yang saat itu seorang peternak, dia memelihara banyak hewan ternak seperti ayam, sapi, singa, termasuk babi. Akan tetapi, meskipun punya kandang, Griffin sering membiarkan hewan ternaknya berkeliaran bebas. Dan yang menjadi masalah, babi ini suka berkeliaran dan sudah berkali-kali masuk ke perkebunan kentang Lyman. Lyman yang sudah bersusah payah merawat kebun kentangnya, berkali-kali mencoba tetap sabar atas serangan babi peliharaan Griffin. Hampir setiap hari, Lyman harus dihadapkan pekerjaan yang seharusnya tidak diinginkannya. Ya, seperti memperbaiki pagar, menanam kembali kebun kentangnya yang dirusak, bahkan sudah sering melaporkannya ke Griffin. Sampai suatu hari, di musim panas 1859, si babi Griffin datang lagi. Dan kali ini, kentangnya yang baru ditanam dan belum sempat tumbuh, langsung dikeruk moncong babi milik Griffin itu. Awalnya Lyman sudah melapor ke Griffin, tapi apa yang dia terima dari Griffin? Kalau kentangmu penting, jaga ladangmu baik-baik, babi saya hanya cari makan. Sekali dua kali mungkin dimaafin Lyman, tapi lama-lama kentang makin banyak yang hilang, ditambah jawaban Griffin yang seperti itu, membuat Lyman mulai naik darah. Dan ya, tibalah pada pagi sial itu. Lyman yang penuh amarah langsung mengokang senapannya dan menembak babi yang sedang merusak kebun kentangnya. Kejadian tersebut langsung diketahui Griffin. Griffin yang tidak terima langsung mengamuk mendatangi Lyman. Dia minta ganti rugi ke Lyman sebesar $100. Jumlah yang lumayan besar saat itu. Tapi, Lyman merasa nggak terima. Itu babi makan kentang saya. Masa saya harus biarin tiap hari? Kata Lyman. Namun, Lyman coba berbesar hati, dia bersedia membayar cuma $10. Dan menurut dia, itu udah lebih dari cukup buat seekor babi yang doyan nyolong kentangnya. Akan tetapi, Griffin tidak terima. Dia langsung melapor ke otoritas Inggris di pulau itu yang membuat situasinya makin memanas. Setelah mendapatkan laporan, tanpa melakukan investigasi terlebih dahulu, Inggris langsung mengancam Lyman untuk ditangkap. Nah, disinilah Amerika mulai turun tangan. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa di Pulau San Juan warga Inggris Raya dan warga Amerika Raya bisa hidup berdampingan, padahal jika mengikuti garis 49, Pulau San Juan berada di selatan garis tersebut, yang berarti bisa diartikan milik Amerika Serikat. Jadi begini, Pulau San Juan dan gugusan pulau sekitarnya tidak disebutkan secara jelas dalam perjanjian Treaty of Oregon yang kita bahas tadi. Batas tetap garis 49 yang membentang dari timur ke barat disepakati hanya sampai menyentuh laut yang berakhir di Teluk Puget atau Puget Sound. Tapi, pas sampai di laut dan pulau-pulau kecil, perjanjiannya malah ngambang. Kenapa? Karena perjanjian itu bilang kalau garis batas harus lewat channel tengah yang memisahkan Pulau Vancouver dan Amerika. Masalahnya, channel tengah tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Apakah yang dimaksud dua saluran sisi barat dan timur dari Pulau San Juan, yaitu Haro Strait yang berada di sisi barat Pulau San Juan, atau Rosario Strait yang berada di sisi timur Pulau San Juan? Ya, bisa dikatakan, Pulau San Juan menjadi tanah tak bertuan kala itu, sehingga jadi rebutan. Kita lanjut. Setelah babi tewas dan Inggris yang langsung mengancam Lyman untuk ditangkap, pemerintah Amerika Serikat langsung pasang badan untuk melindungi warganya. Dan ya, cerita ini mulai masuk ke fase yang nggak masuk akal. Gara-gara babi, kedua negara langsung mengirim tentara dan kapal perang ke Pulau San Juan. Amerika pun mengirim pasukan di bawah pimpinan Kapten George E. Pickett ke Pulau San Juan. Pickett datang bersama 66 tentara dan langsung membangun kamp di sisi selatan pulau itu. Begitu mendengar tentara Amerika sudah nampang di pulau yang mereka klaim, pihak Inggris pun nggak tinggal diam. Mereka langsung mengirim 5 kapal perang, 2 baterai artileri, dan sekitar 461 tentara dari Royal Marines ke Pulau San Juan. Tentara Inggris juga membangun kamp mereka sendiri di sisi utara pulau itu. Udah kayak main capture the flag ya, tapi ini versi nyatanya. Saat pasukan dua negara ini sudah saling mengetahui keberadaan masing-masing, suasananya jadi super tegang. Pasukan darat Amerika juga meningkat dari 66 menjadi 461 prajurit di bawah pimpinan Kapten Pickett. Kemudian digantikan oleh Letkol Silas Casey, mereka mulai bawa senjata lengkap dan menggali parit untuk perlindungan. Sedangkan, pasukan Inggris juga sudah mulai siaga di kapal dan di darat. Bahkan Jenderal Inggris saat itu sudah diberikan izin dari atasannya untuk menyerang jika merasa perlu. Dan tiba-tiba, ya dua-duanya malah saling tunggu tembakan pertama sambil ngopi bareng. Kedua pihak dilarang untuk menembak duluan, tapi jika satu peluru aja sudah diledakkan, situasi sudah pasti akan berubah. Walaupun dua pihak udah dalam posisi tempur, senjata sudah dimuat, artileri sudah disiagakan, dan tenda-tenda militer didirikan di seluruh pulau. Tapi gak ada yang berani nembak duluan, walaupun pihak Inggris sudah diizinkan untuk menyerang. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, walaupun atasan mereka siap perang, para tentaranya malah
Nyantai. Mereka sering ketemu di tengah-tengah pulau, ngobrol, barter makanan, bahkan ada yang bermain kartu bareng. Wah, ini perang atau piknik? Di tengah potensi perang gegara babi, untungnya masih ada orang waras di Washington dan London. Dan muncullah sosok pahlawan tak terduga. Seorang jenderal tua berkumis gagah bernama Winfield Scott. Presiden Amerika saat itu, James Buchanan, khawatir banget konflik ini bisa meledak. Jadi dia mengirim Scott ke San Juan buat selesaikan krisis dengan damai. Dia datang bawa kepala dingin, ngajak Inggris buat damai aja. Masa iya gara-gara seekor babi doang kita perang, kata Scott. Setelah negosiasi, kedua pihak setuju buat kompromi cerdas. Dua negara sepakat Pulau San Juan diokupasi bersama, bukan oleh satu negara saja. Tetapi mereka bakal tetap punya pasukan di pulau itu tapi dalam jumlah kecil dan hidup berdampingan. Inggris dan Amerika setuju untuk hidup berdampingan dengan damai selama 12 tahun ke depan sampai solusi akhir dicapai. Baru pada tahun 1872, konflik ini akhirnya diselesaikan secara resmi lewat arbitrase internasional yang ditengahi oleh Kaisar Jerman Wilhelm I dan diputuskan bahwa Pulau San Juan disahkan jadi milik Amerika Serikat. Meskipun dengan manyun dikit, Inggris menerima keputusan tersebut. Lalu, bagaimana dengan nasib si petani Lyman Cutler? Ya, Lyman akhirnya tidak pernah dikenai hukuman, baik dari pihak Inggris maupun Amerika. Lyman Cutler tetap tinggal di Pulau San Juan, kembali jadi petani biasa selama beberapa tahun. Tapi perlahan dia menghilang dari catatan resmi sejarah. Pesan moral yang bisa kita ambil dari peristiwa ini yaitu, satu tembakan peluru tak pernah bisa ditarik kembali. Tapi kata-kata bisa menyelamatkan 1000 nyawa. Jangan meremehkan hal-hal kecil, karena bisa saja satu tindakan kecil bisa punya dampak global. Ya, seperti si babi tadi. Jadi kalau ada tetangga yang numpang parkir motor di depan rumah, sabar aja ya Wak, jangan langsung tembak kayak si Lyman. Sekian dulu dari si tukang googling, jangan lupa subscribe kalau nggak mau ketinggalan cerita sejarah-sejarah absurd kayak gini. Yang penting, kenali sejarah supaya nggak ngulangin kesalahan yang sama. Apalagi cuma gara-gara babi. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang semoga nggak dimulai dari kambing. Bye!